لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد دستوركم يا أهل الترك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قال رضي الله عنه والمقالة الثانية عشرة bermulai ini maqalah yang ke-12 an ba'dil hukama'i daripada sebahagian ahli hikmah ay atibba'il qulubi ahli hikmah itu siapa ahli hikmah itu atibba'il qulubi itu mereka adalah dokter hati nang mengobati penyakit hati. Jadi dokter biasa lalu tahunya kita sudah dokter hati siapa? Nah mereka adalah ba'dul hukama. Bubuhan hukama itu dokter hati. Apa jasidin? Salah satu asya'a. Salah satu asya'a ada 3 perkara jasidin. Tufarrijul ghusasa bidhammil ghaib ghusasa. Ada 3 macam perkara jasidin yang mana 3 macam itu melapangkan, bisa melapangkan segala duka cita, segala duka cita. Nah, situ ada artinya ayat taksipul umumnya. Nah, ya sama aja kan, melapangkan atau menghilangkan segala duka cita. Jadi 3 macam ini jasidin kita bisa mengatakan supaya apa ada duka cita yang kita rasakan dengan 3 perkara ini hilanglah duka cita. Nah, di kata-kata ahli hikmah. Yang pertama adalah zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti sudah tak? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya Allah, orang nak tahlil aja. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah lah hati kita akan merasa tenang. Karena nang maulah tenang itu kadang-kadang nang lain melainkan Allah aja. Nah, nang mau uji kita bang Allah juga, yang mau uji kita Allah, lalu memutuskan perkara itu Allah juga. Nah jadi kita harus tahu obat-obat penyakit hati kita. Ngaran manusia pasti ada duka cita, rasa sedih, rasa galau, itu pasti ada sudah manusia ya Allah. Tapi kita sebagai manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat akal yang sehat, lalu apa? Kajilah ilmu supaya kita jangan salah menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maksudnya kita ya Allah. Yang pertama, bilanya kita duka cita, mengalami kesedihan, zikrullah, zikir kepada Allah. Bi ayyi sighatin, dengan apa jua saja.
kanat adalah iya. Nah, pakai sigir kenapa gak disigir? Yang penting apa? Ingat dulu lawan Allah. Itu yang dulu lah. Makanya kita zikir lawan Allah itu didahului oleh paham dulu apa dalam arti zikir. Nah, kalau kita paham nggak ada menuntut ilmunya, kata kawan, ya Allah. Jadi zikir kepada Allah itu bisa dengan ucapan kita. Mau orang yang sudah mendarah dagingnya selalu zikir kepada Allah. Apa aja yang ditimpakan Allah kepadanya ini selalu ingat lawan Allah. Ada kita melalui latihan dulu oleh Allah dulu kita latihan. Ka'ayyaqula seperti di sini bahwasanya ia kata katsiran dengan memperbanyak apa? La ilaha illallah. Nah itu zikir namanya. Itu artinya sigat atau lafaz zikir. Nah, jadi muntung mengucap la ilaha illallah, hati kita ingat tidak ada kita misalnya kita isi zikir itu kadada memutuskan perkara kecuali Allah. Wah. Atau kita isi zikir kita la ilaha illallah, kadada engkau berbuat dan hati kita ingat muntung dari la ilaha illallah, hati ingat kadada engkau memperbuat itu kecuali Allah. Berarti apa aja yang diperbuat Allah itu pasti baik. Kita merasakan baik itu kekurangan ilmu kita aja. Nah, jadi sangka baik itu terus kita tanamkan di dalam hati kita. Nah, jadi muntung memperbanyak la ilaha illallah, hati katakan kadada engkau memperbuat kecuali Allah. Artinya apa? Kada bakal terjadi sesuatu apa yang terjadi kepada kita yang menurut nafsu kita itu kada nyaman, melainkan itu sudah ketentuan Allah. Apa ketentuan Allah itu pasti baik, ya kan? Makanya harus terus baik sangka lawan Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Contoh yang kedua zikir juga la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, di sini illa billah ya Allah tambahin al-aliyil azimnya. Atau dikasih itu aja, enggak apa. Nah, ini termasuk amalan luar biasa. La haula wala quwwata illa billah ini. Jin ada ketujuh, paling ada di ketujuh oleh jin kalimat la haula wala quwwata illa billah. Luar ada ketujuhnya ini. Nah, ulun guru di Mutapura madahi ini. Mun kita memperbanyak membaca itu di sini istiqamah hari-hari, misalnya kayak salawat juga 1000 misalnya di sini sehari. Luar ada ketujuhnya. Kenapa jadi di sini tahu amalan paling kada di ketujuh oleh jin. Karena sidin pernah mau berarti orang lalu jin tadi takluk lawan sidin ditakuni sidin naik aku tak bertakun di sidin nah pagaran yang paling nyatakan ketujuh. Nah paling kada ketujuh di si jin tadi adalah orang mengamalkan la haula wala quwwata illa billah. Nah pagaran isi la haula itu kada daya dan upaya, kada kekuatan sama sekali illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah. Nah itu isinya, makanya harus paham juga. Muntung berucap, hati otak kita paham apa yang kita ucap. Nah itu hapukkan mikir kita. Jangan mun kada paham lo, ya kayak kanakan ya lah la ilaha illallah la ilaha illallah ya. Nah kada paham. Nah, mudahan kita dipahamakan Allah lah. Nah, au bil munajati atau dengan bisa juga dengan munajat. Nah, nanti kan dengan zikir atau dengan munajat. Lain lagi nih, munajat ini kayak bagaimana munajat. Kita rancak mendengar kalimat munajat itu nang kayak bagaimana munajat. Nah, ka'ayyaqula seperti mana bahasanya ia mengatakan ya mughitha kulli malhuf. Yang munajat ini memuji-muji Allah dulu sebelum meminta, itu munajat.
apa bilang telah bermanja-manja dulu lawan Allah hanya meminta. Nah itu bila nangga itu hapok ya pemberian Allah ya. Nah contoh Allah mencontohkan memang seperti mana kita yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita adalah hendak berpinta-pinta dari lawan kuitan lagi halus. Itu bilanya pintar memuji kuitan lah. Oh kata salah lupa deh kan ditukarakan sidin. Hanya menyinggung sudah tukarakan sidin. Apa? Pintar benar memuji lawan kuitan tadi. Ya lah. Pacaran yang dipuji-puji baik. Bingung badarnya. Ya lah. Itu sudah begini lah, puji-puji bini itu, ya lah. Nah, ketujuh dipuji bini itu. Karena syarat lampu pada gitu, nah diberinya. Surang-surang, nggak ada ketangkisan, ya lah. Anak terusnya. Ya mughitha kulli malhum, apa artinya? Ya mughitha itu wahai orang yang menolong tiap-tiap orang yang malhum. Ini bahasa kita ini orang yang kapalipitan. Nah, orang kapalipitan. Kadang dia lagi panggilan selain pada Allah. Malhum kapalipitan. Hari dulu ada juga maaf ya kan tak dilepak dia. Aduh nggak dilepak tuh bahasa negara. Wahai orang yang menolong tiap-tiap orang yang kesulitan atau orang yang kapalipitan, orang yang tak dilepak, salah aja. Nadahu, saya ditanya, wah ini sekarang ini ulun memanggil pian bahasa kita nyata. Wa ya mujibat kulli muqtarin. Wahai orang yang memperkenankan tiap-tiap orang yang berhajat. Siapa yang berhajat? Allah perkenankan. Dan Allah, apalagi di tengah malam itu tawaran Allah apa? Naon orang yang bangun di tengah malam. Wahai orang yang bisian dosa, siapa hendak minta ampun, laut aku ampuni ya Allah Taala. Dan kita mau memalakan nih tengah malam beribadah lah. Tuh sudah tengah malam awur kami awur 6 HP aja diganti lawan beribadah pulang. Ayo kita kalau nak nama pulang. Tengah malam kita kesan beli di tengah malam kena ya kalau. Nah, tadi ada guring lah. Mau ada guring tahajud karena nyala karena arti tahajud itu salatun ba'da naumi. Mun kada tahajud mun kada ada guring mah beribadah juga, mengarahnya qiyamul lail, beribadah malam. Karena mun salat ada diri takujud sedikit galak. Nah, bangun tahajud kerana kan. Walaupun Mbak Isa tadi tak beri-beri sukanya tahajud ya. Nah, bangun itu mulai jam 9 dah bertahajud. Karena hari tahajud salatun ba'da naumi, sembahyang setelah guring. Nah, asal Mbak Isa aja lah. Menantang hari kan. Nah kita puji dulu Allah. Nah wahai kita orang yang apa memperkenankan tiap-tiap orang yang berhajat, da'ahu yang berdoa ia kepada Allah. Wa ya haliman ala kulli dhi hafwatin. Wahai orang yang halim itu artinya kada lakas sarik. Nah, kada lakas sarik lambat marah bisa ditanya. Nah, berpikir lu anak sarik berpikir, oh ini pantas saja sariknya, sarik. Dia kada tahu masalahnya sarik misalnya. Nah, marga sandal aja tali keandakannya. Siapa nih wani-wani malih keandakan saja kone. Wah, kalau ikhlas ini. Nah, itu kada tahu arah sariknya ya kan. Nah, mudahan sarik kita terarah ya kan. Melihat kemaksiatan, melihat kezaliman, sarik kita
melihat hukum Allah diintankan, cari kita, ya Allah, melihat orang yang dibenci oleh Allah, cari dia kita. Oh ya haliman kulli di habbatin, wahai orang yang lambat marah atas tiap-tiap orang yang berbuat salah. Habbatin itu orang yang mempunyai kesalahan lah. Habbatin itu orang yang mempunyai kesalahan. Asahu nang bermaksiat ia akan Allah. Oh ya qaiman bil kifayati, wahai orang yang bahasa kita qaiman itulah makna asalnya berdiri. Nah, mencocok itu apa? Menyanggupi bil kifayati dengan mencukupi. Nah, menyanggupi mencukupkan itu hanya Allah lah. Allah aja. Nah, jadi nampas itu menyanggupi. Nah, bahasa kita aja. Kalau ini makna asal berdiri beribadah macam-macam, atau dimaknai asal kada cocok terus, ya banyak nak kada cocok. Liman azarahu bagi orang-orang yang mengutamakan Allah Subhanahu wa taala ala dunyahu atas dunianya. As'aluka hanya ulun ya Allah minta akan engkau. Sudah memuji-muji lawan Allah, berjinak-jinak, berayuan, sudah merayu Allah bisa benar, sudah hanya kita meminta. Nah benar aku minta as'alukal wusula. Ya Allah ulun minta sampai ila mala asilu ilaihi, sampai kepada sesuatu yang ulun kada pernah sampai ilahi kepadanya. Nah, ulun banyak benar hajat lawan pian ya Allah, ulun minta lawan pian kabulkan hajat ulun nang mana belum lagi ulun nah dikabulkan hajat nang ulun kehendaki itu. Nah itu artinya illa kecuali bima'unatika, dengan pertolongan pian ya Allah. Ada kawa sampai bahasa kitanya, nah hajat ulun kada mau takabul kecuali dengan pertolongan pian. Wa daf'a ma la utiqu daf'ahu. Ya Allah ulun minta pulang apa tertolaknya atau terhindarnya ma la utiqu daf'ahu, sesuatu nang ulun kada sanggup menolaknya. Nah bagus kala. Ya Allah ulun minta sampainya ulun nih. Yang pertama tadi minta sampainya ulun nang mana ulun kada pernah lagi sampai kepada hajat ulun, kepada permintaan ulun kecuali dengan pertolongan pian. Nah, ada kawa ulun sampai kepada hajat ulun itu kecuali dengan pertolongan pian. Nah, wadam'a ulun minta juga itu atap al-wusula tadi. Ulun minta pulang ditolak atau terhindar, bisa juga banyak maknanya. Minta tertolaknya malah utiqu, barang nang tidak kuasa ulun menolaknya ila biquwatika, kecuali dengan kekuatan pian. Bala kita kada kawan menolak bala kecuali dengan kekuatan Allah. Ya Allah. Wa as'aluka khairatan biha, dan ulun pulang meminta lawan pian khairatan, kebaikan. Fiha, di dalam kebaikan itu afiatun atau afiatan, salahnya makna barisnya boleh afiatun, boleh afiatan. Fiha, di dalam kebaikan tadi ada afiatnya. Afiat itu nama arti afiat kita ranjak ya kalau mendengar sehat ya walafiat. Nah, sehat kita alhamdulillah. Afiat itu bang, afiat itu kita kawa menggunakan kesehatan ini di jalan Allah, itu afiat kiranya. Nah, kita diberi kesehatan
Kalau kita menggunakan kesehatan kita di jalan Allah, itu afiat. Kita diberi harta. Kalau kita menggunakan harta itu apa di jalan yang disukai, yang diridhai Allah, itu afiat. Nah, bagus benar kan? Makanya ini mulai bahagia lah, jangan tertinggal doa Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Misalnya kita hendak lakas berdoa, itu barang yang jangan tertinggal. Lawan juga guru dari Allah pesannya Allahumma inna nas'alukal huda wa taqwal afwa wal ghina, itu jangan tertinggal juga. Nah, itu dua itu penting benar kan? Penting benar doa itu. Hafal begitu, lancak mendengar sudah. Nah, itu penting benar. Wa'afiyatan fiha khairatan. Dan afiat nang pada afiat itu, afiatun enggak boleh gitu lah. Dan pada afiat itu, di dalam afiat itu ada kebaikan bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah, dengan berkat rahmat pian ya Allah, wahai orang yang maha pengasih, sepaling pengasih di antara orang yang pengasih penyayang. Itu ya arhamar rahimin itu sepaling penyayang, bisa juga sama aja. Sepaling penyayang di antara orang-orang yang penyayang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala terus sayang benar. Makanya kita banyak benar bisa dosa dengan taubatan nasuha, nah dosa yang banyak tadi dihapus Allah. Aib kita ditutupi Allah, itu namanya ya arhamar rahimin. Yang kedua lah, dua nang maulah apa tadi judulnya di atas, nang melapangkan segala duka cita ya Allah. Yang kedua adalah waliqa'u awliyaihi. Nah, menemui atau menjumpai akan wali-walinya Allah. Nah, bertemu, berjumpa bersama salahnya itulah lawan awliya Allah. Sekedudukan. Siapa gerang awliya Allah itu? Minal ulama'i, daripada ulama. Wassalihina, daripada orang-orang salih. Dan kita orang salih berita. Kita kada alim, ya Allah. Ketujuh berparak lawan orang alim berang, itu berang, ya Allah. Istiqamah berang, ketujuh berparak lawan orang alim. Kita kada alim beritaan, mempelajari kitab orang alim, orang salih berang, ya Allah. Ini sama. Kita belajar kitab ini sama lawan sakadudukan lawan si pengarang kitab. Nah, untung kita, ya Allah. Ini siapa jalan pengarangnya? Ini dua deh. Yang pertama Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, lalu disyarahkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Anjawi al-Bantani. Dua ulama yang bersama kita. Nah, hakikat kita belajar kitab itu sama sekedudukan lawan sini. Mudah-mudahan kita menjadi orang saleh. Nah, jadi dengan berjumpanya atau bertemunya lawan para ulama lawan orang saleh, disitulah asalnya kita duka kita lalu diganti oleh Allah menjadi lapang hati kita. Makanya kita telah pusat sudah di rumah majelis saja, majelis. Insya Allah mau aja guring, harapnya majelis mau tak, janganlah, belum berdik ya. Ini jiran tuh, kita lewat uyuhnya, mana bini pemamayan pulang, kalau sudah susah pemamayan pulang, pangan tutup nak pulang, pada seorang kan tuh, ya lima mana sudah uyuh mana, katanya dibelai-belai ya, bulik utang begawi itu yang lain, ini ada malah dimumai, kamana, abad benar bulik, wah, anak nih, bulihan dia kan.
Habis doa pentol kata itu malah habis di sana. Karena usang tuh kita lalu terpikir hendak mencari hablah. Tadi mau guring tuh apa? Minyak jangan kita. Nah, belum kalau majelis ilmu lakas dan guring. Belum pesawat 100 gitu ngantuk dah. Besar aja, mereka majelis ilmu nih, besar luar biasa majelis ilmu ini, berkahnya luar biasa. Aku di rumah kada mau guring, sekali ke majelis lakas sebenarnya ngantuk. Besar kitanya juga penguringan. Aku nih amal orang di belajaran memang guring aja, ini guring aja ulun mah. Bisa penguringan tuh bang kita aku aja. Tapi yang penting hadir terus kita beradab buat penguruhan. Itu dulu kita niat utama belajar kada niat guring kali dia depan penguruhan ngaran kada kemenahnya lagi itu kok ya kalau penting apa lawan penguruhan itu kita beradab kita al-adab kalau ilmu adab itu di atas daripada ilmu ya adab. Bila guru kada memerayakan kada depan kita selama kita ada halangan ya ini kada guru belajar guru seorang teh ada acara ada acara ya Allah. Nah, aku menjelaskan perguruan seorang padahal sudah perguruan seorang belajar aja nih. Aku lawan perguruan itu aja. Hanya kada berada itu ngarannya menjelaskan yang sudah istiqamah. Ulun lah satu aja ulun di kandangan ini istilah menuntut ilmu lah kadang kita belajar gini aja malam Sabtu malam Kamis malam perguruan ulun tahu aja berwahid dengan sedih. Nah itu ada acara di mana kah? Ulun nggak ada tolak ke acara kita selama perguruan nggak ada memarayakan majelis. Mudahan kita dapat ilmu nama berkah. Jangan puas-puasnya menuntut ilmu lah, jangan puas-puasnya sampai ke mati kita niat menuntut ilmu. Amun ulun beda aja biar jangan dianggap guru, jangan anggap kawan aja. Kita kawan aja. Kalau biar misalnya apa minta hormati semuanya kada kita berkawanan aja. Guru kita ya kita pilih lah. Ini kada kita hormati ulun kada dianggap apa-apa dah. Apa kita ini sama aja pada menggawi banyak dosa juga kita sama aja. Nggih, kalayan nang di lain ta. Mun di lain tuh kita hormati beda kita. Nggih. Mun ulun ada sama aja kita. Wa kalamul hukama'i yang ketiga terakhir nama Allah hati kita tenang adalah kalam ahli hikmah katanya. Nah, ujar Rasulullah Sidin pernah bersabda, alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum itu artinya ilzam alaikum. Lazimkan atas kalian. Arti lazimkan itu apa? Rancaki, tungguli atas kalian bimujalasatil ulama, sakadudukan lawan para ulama. Wastima'i kalamil hukama, dan lazimi pula mendengarkan kalam ahli hikmah. Fa inna Allah yuhyil qalbal maitata binuril hikmah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita yang mati ini binuril hikmah, dengan sebab cahaya hikmah tadi. Dengan sebab kita mendengar yang didengari ini kalau ahli hikmah, hati kita ini asalnya mati paling kada benar keras lihat pengarasannya. Dengan sebab cahaya hikmah tadi apa? Allah hidupkan hati kita yang asalnya pengarasan menjadi lembut. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang tandus dan kering dengan sebab turunnya air hujan. Nah, asalnya kada subur dengan sebab turunnya air hujan, suburlah tanah itu. Maka itu hati kita ini mungkin disiram dengan ilmu mati. Nah, rajin kita menuntut ilmu lah.
ya nang ini na iya nya. Nah, mudahan kita termasuk orang yang selalu diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bertahan diselamatkan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا ولجميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونحن على كل حال نعوذ بالله من الاحوال والدنيا. اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العلم في نشر جميع الطاعات والعبادات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك حبك وحب من نحبك وحب كل امر يقربنا الى حبك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.